Jadi benar sekali itu. Tacela. Terampil, cerdas dan berakhlak. Walaupun itu menjadi bahasa awak sehari-hari, tapi itu sangat kuat kaitannya dengan ajaran agama kita. Nah, maka anak-anak kita ini yang akan kita bangun mentalnya, kita bangun fisiknya, kita bangun karakternya. Di dalam Islam karakter itu disebut akhlak. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lai teranga ke belakang nak. Batang Baruih Lubuk Silasiah. Ba SPBU di sampingnya. Tetaplah kita beramal salih, boleh nanti masuk surga. SMK 2 Gunung Talang. Tatagak bungo jalu-jalu. Mangko talambek kami datang. Jalan bakelok bakeh lalu. Karamuntiang buah kaduduk. Babuah julur bunga rambutan. Lah layu lutui dek duduk dek banyak warna kato sambutan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kita muliakan Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Babur Rahman Nagari Batang Baruih. Jadi nama nagari kau tidak boleh di Indonesia kan Pak? Harus bahasa asli. Jangan Batang Barus. Batang Baruih. Orang Jawa dari pabrik pindah ke Ngalau nama nagari Batu Gadang sana. Tapi nanya pakai nama kampungnya Kebun Rejo. Ya kan? Ada nanjanggana di kayu tanam para kerambil. Ada kerambil bahasa Indonesia? Tidak ada. Ya kan? Jadi bahasa Indonesia, bahasa Minang. Bahasa Minang. Ya Batang Baruih. Ya. Nah, sesudah itu lah ya air batum, jangan air bertumbuh. Air bertumbuh alahan panjang. Kita suarakan bahasa kita yang asli di negeri kita. Nah, sudah tu celen yang kamu sampaikan. Kalau banyak kata sambutan serupa tadi, dah uluan Ustaz. Kue ndak meletakkan di tempat inyo, air ndak ada. Celi-celi ada tu. Tak ada. Nah lain ke saya bagi kuenya, perlunya dua-dua saja. Nah, ini bapak-bapak ini. Iya kan? Banyak kanainya. Walaupun namanya tadi di Bapak Kepala bertemu jombo ngaji lampajang kabolorasi, ya kan? Ya kan? Para jamaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, sabah Ustaz adolah caranya sudah tu, ya kan? Nah, tapi ndak bahayo. Sagadang-gadang kapa bak kato pandayuang, sagadang-gadang alek bak kato pangka. Tapi lambo maafan ketibo jan dibuik yo. Kaji awak judul dari Bapak Kepala Sekolah tadi visi misi ya. Namanya Tacela.
Ya kan? Itu segitu jadian judul kaji. Dalam rangka memperingati 16 tahun SMK 2 Gunung Talang. Sesuai. Pertama dulu kita bersyukur kepada Allah. Apa yang kita syukuri? Sebenarnya hari paujan. Tapi Allah sangat sayang kepada cucu-cucu saya ini. Sayang kepada anak-anak saya, majelis guru. Sayang kepada seluruh kita yang dipercaya mengemban amanat di dunia pendidikan ini. Kita lihat kini, hari paneh kilau memanca, bayang terserak di udara, jalih sagalo puncak gunung, kanai cahayo matahari. Awan bararak dua-dua, basere kabui nan sabondong, kabui naik gunung latingga, manangih laku kepanasan. Tu Pak Kepala Sekolah kepindah tu. Kabui naik gunung latingga, manangih laku. Usulan nambo. Gunung jangan lupa di kabui, kabui jangan lupa di gunung. Bakari juo salamonya. Mudah-mudahan beliau diberi pahala selama mengatur pendidikan di SMK 2 Gunung Talang dan berhasil kembali di tempat yang baru. Amin. Agar semuanya kita selalu memakai prinsip dalam dunia pendidikan ini, kun kal yaden wala takun kal ainen. Hendaklah kita seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Kalau kita dalam bekerja ini seperti dua tangan, itu pekerjaan itu akan selesai cepat. Kenapa? Tangan ini tidak pernah membingi, tidak pernah fitnah memfitnah, selalu sayo sakato. Menurut cucu ini, jam kau nama makan tadi, langsung tangan kita kau memasang atau tangan suuk. Tidak ada kita hatinya tangan suuk. Wah ngacuk tukang cebok, basuhlah dia. Pakailah cincin, pakailah jam. Beko giliran martabak Mesir, kue-kue, itu tangan suuk. Iya kan? Dan tangan kita juga tidak merasa berkecil hati. Mudah-mudahan beliau-beliau yang berkiprah di dunia pendidikan ini sehat walafiat. Pertama dulu ambo lagi semangat guru-guru ko. Kalau boleh ambo bertanya, lagi boleh? Guru-guru ko yo dapat tunjangan sertifikasi. Yo. Ada nalai ada ndak nan pamaleh. Ndak dapat. Nalai larajin lai. Tapi rata-rata katanya ada bilangan jamnya ya. Nah. Sebenarnya pegawai negeri ada tambahan gaji saudara. Anak mau kerja di Badan Diklat Sumatera Barat tu namanya tunjada. Jadi tunjada jo gaji itu jadi banyaknya menerima. Nah. Jadi kini kok orang-orang banyak mencari bini guru. Jadi kalian nan masih gadis, ya kan? Kalau nyolamar di orang, terima salah. Ya kan? Nah. Bab itu sayur kalau lah kane paneh nyolayu dari bali orang lagi. Nah. Bang kau tahu Pak Ustaz, ambo kan kematin bini. Awalnya nyo ada perawan tua ke orang kambo. Ikan cuma timbun ndak nak babini lagi. Ada dosen usianya sudah 54 tahun tapi masih perawan. Ada di Kamena, ada yang guru. Guru SMK aku ada lo enggak? Indah ada nan cocok taruh untuk jodoh. Ada orang menyebut seperti itu. Ya kan? Bagaimana cocoknya? Itu kita berdoa kepada Allah. Kemudian kita salat istikharah. Kalau menurut ambo untuk mencari mencocokkan jodoh tu, nyadoan orang kawa, cari bantu awak dalam kacau. Atau tajuknya calon suami kau. Ala seimbang lah tu. Ya kan? Betul je laki-laki. Ada enggak guru nama si bujang?
Ari acok kampu Gunung Merapi melatui babini lah. Kalau hari kampu badai kancang, hari hujan, awaklah babini ado nang keripagui halal. Ya kan? Itu gunanya babini. Dia sunnah Nabi. Nah. Dicari dikacau tu ala seimbang jawab lah. Ambo dicari nama sejodoh dulu. Ambo cari bantu ambo dikacau, ambo cari lo calon kok. Kalau rancak Nabi ni dari awak nak. Iyo kecilnya pelet orang. Kok baca bantu kaleru. Nabi ni rancak lo. Kalau buruk nama luak ambo beralik. Ya kan? Tapi ada yang tuannya bini buruk kok. Ditinggal 10 tahun nak pergi dinas tak akan juga dua orang tu. Tidak ketujuh orang. Tapi kalau babini rancak sama je meninggal nasi de temunggu. Rasa ado senang kamu makan. Jadi ambo ketika masih kerajo banyak karyawan PT Semen Padang tu kababini malapor ke kantor ambo. Jadi calonnya tu dibawa. Sekali ada calon ko anam balik pasang, separuhnya calon bininya ko guru. Ambo tanya, bagaimana kau sapakai sekalian mencari bini guru? Pertama Pak, guru ini banyak berhasil mendidik anak. Ki Hajar Dewantara, ibunya guru. Haji Agus Salim, ibunya guru. Muhammad Atta, ibunya guru. Inyek DR ayah Buyamka, ibunya guru. Yang kedua Pak Ustaz, guru ko kan ASN. Mudah SK-nya dikatakan di bank. Kok kamu ngeredit gawat? Ada lo pantunnya dinyo. Kalumbuk Balai Baru sesimpang jalan ke Kuranji, ke Kida jalan ke Steba. Dia agak capu asal guru habis bulan menerima gaji dapat mengeredit foto panza. Jadi berbanggalah kita jadi banyak orang berminat mencari bini guru. Nasihat ayah sebagai orang tua, ya kan? Disiplinlah mempergunakan jam kerja untuk mencerdaskan anak bangsa. Profesi guru adalah profesi yang sangat mulia. Presiden yang mendidiknya guru, ustadz yang mendidiknya guru, menteri, gubernur, bupati, wali kota yang mendidiknya guru. Nalah jadi kepala dinas, guru je mendidik dulu. Kepala dinas pendidikan, guru nak mendidiknya dulu. Lebih-lebih kalau kita maja sajak dari dasar, sajak dari PAUD, TK sampai ke SD. Kemudian pindah ke SMK. Alhamdulillah, dunia pendidikan ini kita harapkan lebih maju dari masa yang lalu. Saya pribadi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16 untuk SMK 2. SMK 2. SMK 2. SMK 2. Wali murid dan sebelah madu dua. Di belakang tu Bu. Alhamdulillah. Ya benar-benar sekarang ini lengkap. Ada guru, ada wali murid, ada kepala SMK seluruhnya kota Solo dan Kabupaten Solo, ada ketua komite, ya kan? Dan orang-orang yang selalu mendoakan dunia pendidikan ini semakin maju. Gurunya sehat-sehat, muridnya cerdas-cerdas dan benar, dan wali muridnya diberi oleh Allah rezeki untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi masa-masa yang akan datang. Amin. Ibu-ibu, berapa bulan ibu-ibu menghamilkan anak kita yang sekolah sekarang ini? 9 bulan 10 hari. Jadi di sana proses kun fayakunnya 9 bulan 10 hari. Jadi kita jangan terjemahkan kun fayakun itu ada sekali.
Bumi ini kun fayakun, kata Allah, semesta alam ini. Berapa lamanya maka siap? Fi sittati ayyam. 6 masa. Yang satu masa itu kata orang astronomi 1 miliar tahun. 6 masa 6 miliar tahun. Itu berlakunya kun fayakun. Allah menciptakan langit dan bumi. Untuk ibu hamil itu 9 bulan 10 hari. Kalau kita terjemahkan kun fayakun itu ada sekali, sudah nikah sanyo, tulan suami anak pagi, borang. Borang. Ikola dahulu bajak dari Jawi kan. Iya kan? Jadi ibu-ibu yang menghamilkan anak kita yang cerdas-cerdas ini. Sakit mengandung tubuh. Iya Pak. Jadi apa-apa nanarif manggilnya. Tak tahu dah biasa. Benar itu karena dia tidak merasakan. Pertama yang saya coba ya istri saya. Tengah malam maniang hanya minta macam mudo. Kemana dicari. Hanya sama jo kucing minta nasi. Manggesoh panjang tu. Namanya buntiang kucing. Abiko berubah jadi buntiang rimau. Saketik berang. Tapi memang begitu. Kemudian dia lahirkan anak kita ke dunia ini antara hidup dan mati. Maka anak-anak cucuku, ya kan? Sekarang juga wali murid hadir. Apa kata Allah kepada kalian di dalam Al-Quran? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Saya perintahkan engkau manusia menyembah kepada saya saja. Wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tuamu hendaklah berbuat baik. Untuk apa? Ridallah fi ridal walidin. Rida Allah itu didapatkan, ya kan? Ketika orang tua telah meredai kita. Jadi kalau ananda tafakur, bersimpuh kepada orang tua, setiap pagi mau pergi sekolah, diucapkan salam, kemudian dicium tangan beliau, maafkan saya ibu, maafkan saya ayah, ananda akan berhasil nanti kemanapun ananda merantau. Ini kan? Ini hormat kepada orang tua. Iyo saki amak kami mengandung tu nyek iyo. Sana mengecek Allah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahniu wa fisaluhu fi amain. Lemah badan ibumu ketika hamil itu selemah-lemahnya. Mutah sampai mutah kuning, badan kurui, AB bisa jadi 6, 7. Kemudian tensi turun. Sesudah itu disuruh di ibu bidan memakan telur setengah masak, kacang padi setengah masak, nyo mutah-mutah. Itu berlaku sampai 3 bulan nak. Kemudian lah kadang paru induk awak tu nak, nyo ndak pandai berjalan lurus lah. Lalu itu saya. Lah lagi awak ke dunia. Nan menuka kain awak ketika basah malam tu. Bukan ayah kita, tapi ibu kita. Ya kan? Ketika beliau makan, kita buang air kadang. Ambo raso ado tamakan dinyo. Ya kan? Atau aromanya masuk ke mulut. Jadi ananda yang hormat kepada orang tua sehormat-hormatnya tidak akan bisa terbalas jasanya. Jadi makanya kepada anak-anakku jangan durhaka kepada orang tua. Kita lihat sekarang ya, ada yang menyembelih orang tuanya. Ada yang meracun, ada yang dipukul. Ya kan? Anak yang seperti ini tidak akan selamat. Ya kan? Jadi di mana pendidikan untuk tidak durhaka kepada orang tua itu paling banyak didapatkan, itu kita menjadi bujang pasurau.
Bara bujang ko macamnya nak? 3. Pertama bujang lang kisau. Ati tasisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karu talingo kancah dipangik babanak kampu kaki. Minuman orang teh manis dinyo skot. Ya kan? Nanyo isuk kan? Ganjo, nanyo irui narkoba, nanyo makan ecstasy. Nyo ndak suko jo orang parusi nang bujang serupa itu tu. Suko lo jo anak bujang nang ganteng. Namanya LGBT. Ini orang tidak ada gunanya lagi ini yang seperti ini. Hancur karirnya. Saat-saat tertentu dia akan dapat penyakit AIDS yang seluruh isi tubuhnya akan berulat, dia akan kurus, tinggal kulit pembalut tulang dan matinya secara pelan-pelan. Ada yang sampai 15 tahun, ada yang sampai 20 tahun. Di mana Pak tahu? Ada generasi muda di Sungai Pua Bukit Tinggi, hari-hari besar Islam, hari-hari ulang tahun kemerdekaan, mereka tidak menjek Batang Pinang. Manga? Maundang BNN. Itu wali nagari jo camek penggerak. Nah, jadi panjek Batang Pinang ko Pak Wali, mana Pak Wali? Nah, itu ibu. Jangan diaduanyo. Itu pembodohan dari Belanda. Nyolatana dia teh tunyo agi mi gomok dagiang nyo suruh anak-anak bujang awak memanjek. Nan dapat dia nama ga? Nama mija angkawannya di bawah. Ndak boleh itu dikatakan hiburan. Itu ada lo jelai bagan tuang kerupuk di tali itu. Bantu baru. Kemudian masuk badang ke dalam goni itu melompe-lompe. Iya kan? Mau menyampai niko tu penggeraknya kalau di negari wali negari undang BNN. Dia akan menayangkan bagaimana bahaya narkoba, bagaimana minuman keras, bagaimana LGBT. Sakit tu badan baule, daging habis, tinggal kulit pembelut tulang, piawak nak mati. Ya kan? Itu orang Allah terlibat itu disebut bujang langkisau. Nang kedua ada namanya bujang parisau. Masuk ujian, masuk harus belajar, hanya menyandang gitar siang malam. Orang hafal pelajaran, nyo lagu gereja tua. Itu namanya bujang parisau. Iya kan? Sambayangnya itu ketika kaujian. Sepanjang tali baru doanya. Setelah dia berhasil mendapatkan nilai yang baik, makanah jo kain saruang, nyo cuci elok-elok, nyo licinkan, nyo harumkan, nyo gosok, nyo dakean ke lemari. Katanya, wahai makanah yang aku cintai, engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku lulus semester pertama. Jasa baikmu tidak akan aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu. Tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat tinggal kain sarung dan makanah. Selamat jumpa semester yang kedua. Kalau itu kalian sembayangnya karate di melekat. Karate. Jadi semuanya sangat berkaitan. Ya kan? Terampil itu dulu banyak orang berpendapat, orang yang terampil kemudian dia cerdas, orangnya sukses. Siapa dia? Pertama, dia sekolah di sekolah favorit. Sehingga di Padang dulu Pak Guru ya, banyak orang menyerah anak sekolah ke Don Bosco. Sekolah Kristen. Iya kan? Pulang sini nyolah itu. Iya kan? Itu namo samo jo jauhi Pak Sabai awak. Sayang jo kandang orang, jajuk jo kandang awak. Iya kan? Sekarang tidak lagi. Sudah kembali. Jadi bagaimana kalau pendapat dahulu itu
sekolah di sekolah favorit, kemudian dia berotak sangat cerdas, dan orang tuanya kaya raya. Itu dulu kata orang, anak yang sukses dan cekatan dalam belajar. Ya kan? Sekarang orang barat yang mengelu-elukan itu sudah kembali kepada ajaran Nabi, walaupun mereka tidak Islam. Ya kan? Maka diselidiki oleh profesor-profesor barat itu. Ternyata orang sukses itu bukan yang berotak sangat pintar. Banyak orang pintar di sekolah menengah kok, Bu, taruh sekolah ke Jakarta sudah tuh le. Nyo kirim biaya nyo. Kironyo nyala jadi agen narkoba. Jadi kepintarannya untuk narkoba. Iya kan? Apa kata orang barat itu sekarang? Kunci kesuksesan pertama manusia ini yaitunya siddiq. Benar. Fatanah itu yang keempat. Apa itu fatanah? Cerdas. Iya kan? Siddiq. Yang kedua, amanah, bisa dipercaya. Ya kan? Jadi kita tanamkanlah sifat-sifat kejujuran kepada anak-anak kita. Ibu-ibu yang ngajar bapak-bapak, kalau ingin anak kita kok jujur, guru harus jujur pula. Tiba talak tu ke 10 lah minta izin lo, ketiga lari lo pulang. Ya kan? Tidak boleh seperti itu. Mairi parang jo barani, mairi karajo jo sao. Sama jo papa, ada ndak apa nam perokok lah, ada ndak apa maja anak pak merokok. Nak siko duduk jo ayah merokok-rokok berdua lihat tu. Atandonyo merokok tu ndak bermanfaat. Jadi kalau bapak ingin anak tidak merokok, awak tempo merokok dulu. Ya kan? Diberhentikan. Bisa Ustaz? Bisa. Ambo perokok berat dulu. Gudang garam nantak filter tu 3 bungkus hari. Rokok dukun namanya dorang. Atau bisa berhenti? Bisa. Kalau kita ingin berhenti. Iya kan? Jadi disiplin itu kaum muslimin kita tularkan terus. Orang tua begitu aja di rumah. Oh Bu, ibu-ibu wali murid, ibu-ibu kalau ingin anak berhasil tidak melawan nyojawa, harus pandai berkomunikasi dengan anak. Makanya di rumah guru berapa jam murid dengannya, yang paling lama dengan ibu dan bapak. Iya kan? Jawa yang paling lama. Kita bangun akhlaknya ini di rumah. Terutama sekali yang punya kewajiban suami. Apa panggilan Allah perkara mendidik anak, berkomunikasi dengan anak ini? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Terutama yang kami ingatkan Pak Ustaz, di anak kami muda-muda, banyak lalai. Jangan lupa mengingatkan salat. Ya kan? Karena salat itu kalau sudah jadi pendirian, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah pekerjaan yang keji dan pekerjaan yang mungkar. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin serta anak cucuku yang aku sayangi. Nan ketiga bujang pasurau. Jadi apa yang dikecil deh Pak Ketua Musajid tadi, ya kan? Dan taraf kehidupan kita ini tidak sama nak. Sama jo kayu di rimbo, ada nan tinggi, ada nan anda. Ada ekonomi ayah awak lama, piutak awak rancak. Dan itu terpikirkan sekarang oleh pemerintah. Ya kan? Maka kalau kita mendekat ke masjid ini, masjid tadi telah dibacakan oleh Bapak Koordinator Pendidikan Sumatera Barat, ya kan? Beberapa bulan yang lalu saya bertemu di Alam Panjang, itu lo kelabian beliau, hari hujan, datang nyoba olo bininya, kini lewo ya ndak? Itu bapak-bapak itu.
Kaum muslimin, para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, jadi kalau anak-anak kita ini dibiarkan tidak, para jemaah, disiplin kita mengajar dan tidak dicontohkan pula yang baik kepadanya, samo jo orang gaek derang ka orang anak muda melumpek mandi kolam sumur. Ada beberapa anak orang muda, ya kan, nyoka bajunya melumpek segelang sumur mandi. Bangko lumpek angka semua aja. Dan salah orang namanya po tu, timbul lah pacahi. Kalau timbul lah pacah, namudo melumpek ke dalam semua. Nah, setialah kepada suami masing-masing. Kau anak embo mula makan di rumahnya, mengaji di Maropane. Anu kecilnya jangan baso-baso pak. Ada tanah nasi jak tadi aja. Ini apa itu? Ya itu bahasa Maropane itu. Layak tadi yang tunggu yang nak tiba-tiba katalah tantak dia nak wala tonjal. 100-200 kempiti ya dah. Bu, lai makan pagi tadi. Lai, ambo alulai. Baik ko, mungkin lainnya bawa di pengurus kau makan. Insyaallah. Ananda cucu-cucu ini yang dicintai. Jadi tinggalkan sifat-sifat nan kamarusak masa depan dunia dan masa depan akhirat. Karena apa? Dunia ini akan kita tinggalkan. Pak Habibie, kalau kalian ada membaca di HP, kalau tahu mau masuk tu, mau ke Cuikoa, nak ke membuat pesawat, mau baca. Mapal Quran saya baca. Indak bara apa ayat dia bodoh karena karajo membuat pesawat. Dan di Indonesia, anan dirancang Pak Habibie itu hilang sadonya gini. Bertambah maju Indonesia kau bertambah mundur. Oto nak ada pabriknya nih. Kapal tabang tak jadi. Garam by impor. Ya kan? Ini bapak-bapak. Ya kan? Kau nak muda-muda. Kau nak kita aroan mangki utang terendam. Kalau kita konsekuen, ya kan? Dan selalu berjamaah bersama-sama. Menyatukan pendapat. Untuk memajukan pendidikan di negeri kita. Allah akan menghindarkan dari yang macam-macam itu. Orang sekarang sudah banyak lupa dengan Allah. Saya ulang lagi. Tadi belum sampai. Kemudian cerdas dalam urutan sifat Nabi itu yang keempat. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jadi cerdas itu yang terakhir, nomor 4. Sebab apa? Banyak orang yang mula otaknya lemah, tapi karena rajin, dan rajin salat tahajud malam. Rajin jam-jam begini salat duha. Karena yang mencerdaskan, yang mengajar sebenarnya Allah. Dia jadi berprestasi setelah itu. Ketika di SD, SMP lemah. Di SMK lah mulai naik. Dia sadar karena agamanya kuat, ya kan? Dia selalu salat tahajud dan salat duha. Akhirnya dia terbiasa dengan itu, maka dia kuasailah pelajaran dengan baik. Jadi kepada anak-anakku, setiap kaujian, tetaplah banyak membaca Quran dan salat sunat. Mohon ke Allah, ya Allah, bukakanlah pintu hatiku mempelajari pelajaran yang sulit ini, ya Allah. Ini. Maka orang nan taat serupa itu disabui bujang pasurau, gadih pasurau. Kalau anak gadih kami banggalah. Ya kan? Jadi kita kebetulan diberi oleh Allah kelamin perempuan, gembira. Kenapa gembira? Perempuan itu siapa? Bungo setangkai di halaman pamenan ayah jobundonyo. Limpape rumah nang gadang. Ube jariah palare damam sidingin tanpa di kapalo. Itulah anak perempuan itu. Kemudian anak laki-laki parik paga di dalam kampung pamaga koto jonagari,
Pambangki batang tarandam papui malu di kanyang. Bukan pagar makan tanaman. Baik kan? Jadi di dunia pendidikan yang semakin maju dan kita dalami adat Minang. Kita bangga jadi orang Minang kena. 3 dah, Pak. Pertama, agama kita Islam. Sesudah tu adik Minang awak basandi Sarak basandi Kitabullah. Kemudian dasar negara kita Pancasila. Jadi 3. Tali kok sapilin 3 alamek kabek nan karek, tungku kok 3 sejarangan alamek nasi nan kamasa. Ya kan? Pancasila itu disusun dari ajaran Islam. Apa yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada ayatnya ada. Ya'dilu wa huwa aqrabut taqwa. Berbuat adillah kamu, adil itu akan membawa kamu kepada takwa. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ada hadisnya? Ada. Ada ayatnya? Ada. Kalau ayatnya apa? Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Ya kan? Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, jangan berpecah belah. Itu persatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa artinya? Apo karajo kadikako, apo baban nan kadisandang, bagaimana? Musyawarah. Arabnya apa? Wa amruhum syura bainahum. Dalam segala masalah mereka bermusyawarah sebelum dikerjakan. Yang kelima apa nak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang belum maksimal sampai sekarang. Nah, kalau boleh bagi contoh Pak, keadilan di nagari ko baru sampai kini. Samo orang menangkok lawak berdua. Dapik lah limbe je kepare je. Mana kadang limbe je kepare? Kadang limbe kan? Aku tiko mendapik tu, nyo berdua tu. Tiko menangkok. Lah membagi beku anak kecil dan tukang bagi kau. Dan tukang bagi kau gak berkuasa kau. Ambil ladang kapareh biar di dalam limbe. Kunda di dalam limbe dang kapareh. Kunda mau menerima, terimalah kapareh di dalam limbe. Apa bagian nama dia itu? Cursimaan. Na limbe untuk siapa? Untuk nengadang tadi. Tukang bagi. Itu yang terjadi. Serupa itu keadilan baru. Jadi kalau ada kita korban ketidakadilan, maka nanti di akhiratlah kita akan mendapat keadilan. Di dunia aku kan mampu pai Pak. Ya kan? Ndak ada kan tu keadilan. Nan ada kan tu pengadilan. Kan tu keadilan ndak ada. Ndak akan pernah ada itu. Ya kan? Jadi di akhirat nanti Allah akan mengusut tuntas. Ndak ada pengacara, ndak ada pembela, ndak ada bahasa Belandonya prokoron. Nanti di akhirat ndak ada. Di mana Ustaz tahu? Sadonyo harus tahu. Malikiyau. Itu yang kita baca tiap salat ayat yang keberapa tu? Dalam surah Al-Fatihah. Malikiyau middin. Jadi tidak ada manusia membantu pekerjaan Allah nanti di akhirat. Maka kita tidak bisa main-main di akhirat itu nanti. Apa adanya yang kita lakukan, kebaikan sebesar zarah tidak akan dihilangkan. Keburukan sebesar zarah akan kita lihat. Ya kan? Itu akhirat nanti. Dan pendidikan dunia, ilmu dunia ini tidak akan ditanya di akhirat. Tanya 3 saja. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Itu saja. Tidak pernah malaikat itu bertanya nanti man binituka atau man titeluka. Ya kan? Tidak akan ditanya oleh malaikat itu. Jadi itu untuk memperlancar, menambah ilmu dunia itu. Kesarjanaan itu tidak berguna dalam kubur. Tidak berguna.
Rancak kulit putih kalau ndak taat, ndak perguna dalam kubur. Bilal bin Rabah hitam. Kalau mati lampu, nyo giginya putih, nyo suruh saya galak dari Nabi. Gimana kamu Bilal? Jangan galak, nampak je. Tapi nyo dijamin masuk surga. Jadi benar sekali itu. Tacela, terampil, cerdas dan berakhlak. Walaupun itu menjadi bahasa awak sehari-hari, tapi itu sangat kuat kaitannya dengan ajaran agama kita. Nah, jadi Ananda kita bangga jadi orang Minang, ada adat istiadat. Kita bangga jadi orang Indonesia, ada Pancasila. Kita bangga jadi orang Islam, ada Al-Quran. Tinggal kita mengamalkan lagi. Kalau Ananda mengamalkan itu semua, jadi hakim Ananda nanti. Ananda akan memutuskan perkara menurut aluejo patui. Nah, maka anak-anak kita ini yang akan kita bangun mentalnya, kita bangun fisiknya, kita bangun karakternya. Di dalam Islam karakter itu disebut akhlak. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Amin. Itulah tausiah kita dalam rangka kita untuk memajukan sekolah SMK 2 Gunung Talang, dan kepada Bapak Kepala Sekolah se-Kabupaten Solo dan sekota Solo, Bapak Ketua Komite dan Bapak Koordinator Pendidikan Sumatera Barat, Bapak Pengurus Masjid, Majelis Guru, anak cucu saya, kalau ada yang salah, inyek sampaian tadi, inyek minta maaf kasadonyo. Dia maaf tuan. Nah, salah ke Allah minta ampun. Kini bapantun inyek celai di malatak jalan kagugut. Dakik pasar padang luar. Sungai Tanang je bukit tinggi, tasabui ayahnya janiat. Di ma cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. La ambo lapeh sadonyo juati nan suci, jo muko nan janiat. Bakiro laleh. Baiklah. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.